Di balik aktivitas warga dan kendaraan yang melintas di Sapan Tegaluar, terdapat persoalan klasik yang terus berulang, yaitu banjir. Banjir di kawasan Tegaluar merupakan permasalahan rutin yang terjadi setiap tahun dan belum tertangani secara maksimal. Banjir yang melanda di sekitar Sapan Tegaluar ini memberikan dampak yang cukup signifikan, di antaranya banjir yang hampir setiap tahun menjadi agenda rutin menyebabkan terganggunya mobilitas warga, melumpuhkan jalan, dan menghambat aktivitas ekonomi di sekitar kawasan industri. Yang kedua, kapasitas drainase dan sungai yang ada di sekitar, termasuk Sungai Cipamongkolan, belum bisa menampung debit air ketika air hujan turun, sehingga air meluap ke jalan maupun ke pemukiman warga. Yang ketiga, penanganan banjir di Sapan Tegaluar ini cenderung parsial dan belum sepenuhnya mengintegrasikan peran semua pihak secara optimal. Dan berdasarkan RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026 yang memasukkan penanganan banjir sebagai prioritas pembangunan, maka Pemkab Bandung menetapkan kebijakan penanganan banjir di kawasan industri Sapan Tegaluar dengan melalui peraturan daerah rencana tata ruang wilayah RT/RW Kabupaten Bandung, yang dimana para pelaku usaha industri wajib menghibahkan minimal 10% dari luas lahan yang mereka manfaatkan sebagai lahan untuk fasilitas pengendalian banjir seperti polder, embung, dan area penampungan air. Kewajiban ini terdapat dalam pasal 63 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung. Dalam rangka penanganan banjir, ini kita sudah mulai ya, sebenarnya dari kemarin Rabu, dan hari ini kita kumpulkan para pengusaha di sekitar. Maka pasal 63 ayat 3 dinyatakan bahwa wajib mengibahkan sarana penanganan banjir ya, atau folder sebesar 10% dari lahan yang diusulkan. Adapun rencana pembangunan penanganan banjir hingga tahun 2026 meliputi penyediaan lahan penampungan air berupa polder atau embung dari hibah 10% lahan sektor industri, normalisasi Sungai Cipamongkolan Lama, serta saluran irigasi yang mengalami pendangkalan dan pelebaran saluran di titik-titik kritis. Pelaksanaannya didukung oleh kolaborasi anggaran multi sumber melalui APBD Kabupaten Bandung, BPD Provinsi Jawa Barat, BBWS Citarum, dan kontribusi sektor usaha dalam tema Pentahelix. Sejak diputuskan kebijakan tersebut pada November 2025 di Tegaluar oleh Bupati Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung bersama dinas terkait telah melakukan serta merencanakan sejumlah tindakan teknis sebagai bagian dari penanganan banjir di kawasan tersebut pada Desember 2025. Saat ini kita sedang di kawasan Sungai Cipamongkolan, yang dimana menjadi fokus utama kita dalam penanganan banjir di kawasan Sapan dan Tegaluar, dan progres normalisasi sungai ini sekitar 30% dan akan terus berlanjut hingga tahun 2026. Dalam teori administrasi pembangunan, model Pentahelix merupakan salah satu cerminan dari pembangunan partisipatif yang menjadi paradigma utama dalam administrasi pembangunan. Dalam teori ini, pembangunan tidak lagi menggunakan prinsip top-down, melainkan melibatkan banyak stakeholder mulai dari perencanaan sampai ke evaluasi. Keterlibatan antara pemerintah desa, dinas terkait, pengusaha yang ada di sekitar kawasan Tegaluar, serta masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Kolaborasi yang ada dalam program penanganan banjir di Tegaluar ini menunjukkan implementasi pendekatan bottom-up yang menekankan partisipasi aktif dari masyarakat. Menurut Smith tahun 1973, perencanaan partisipatif menyeratkan keterlibatan individu dan kelompok dalam membuat keputusan yang terdiri dari aspek rasional, konsensual, dan pribadi sosial. Program Pentahelix di Tegaluar ini memenuhi kriteria ini yang melibatkan semua pihak dalam pengambilan keputusan normalisasi sungai di Tegaluar. Tentang tata ruang, bahwa untuk kawasan Tegaluar ini, wilayah Tegaluar ini kurang lebih 3.500 hektar dari kawasan Kota Baru Tegaluar. Maka pasal 63 ayat 3 dinyatakan bahwa setiap pemohon perizinan itu wajib mengibahkan untuk paslon, terutama untuk sarana penanganan banjir ya, atau folder, itu sebesar 10% dari lahan yang diusulkan. Nah, maka ini kan sudah jelas regulasinya. Tadi saya sudah sampaikan lagi bahwa bagi perusahaan yang belum menyerahkan dan menghibahkan untuk kebutuhan danau ya, maka ini kita akan peringati 1, 2, dan 3. Kalau tidak ya mungkin kita akan ambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan pengamatan lapangan dan kajian teori, penanganan banjir di Sepan Tegaluar melalui pendekatan pentahelix merupakan contoh nyata bagaimana administrasi pembangunan bekerja dalam konteks lokal. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan, keberlanjutan program, serta kesungguhan semua pihak untuk terus berkolaborasi. Upaya pengaktifan kembali fungsi Sungai Cipamokolan dan perbaikan sistem drainase di kawasan ini diharapkan dapat mengurangi resiko banjir dan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sekian video kami mengenai analisis rencana pembangunan secara pentahelix dalam penanganan banjir di Tegaluar ini. Semoga video ini dapat memberikan kontribusi, pemahaman maupun wawasan bagi kita semua mengenai program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Saya Ikrimah Putri Salsabila. Saya Arif Rahman. Saya Jaliludin. Saya Muhammad Firdiansyah. Sekian dari kami, terima kasih telah menyaksikan.